Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, balik lagi ke channel kita Story at Cerita Ade Teteh. Tapi kali ini kita nggak sama Teteh, berarti kita lagi masuk segmen Q&A. Seperti biasa, sebelum mulai, aku mau ngingetin sama teman-teman semua, jangan lupa klik tombol like, share, komen, dan juga yang pastinya harus subscribe dan nyalain tombol notifikasinya supaya kalian dapat notifikasi langsung setiap kali kita habis update video baru. Oke, sebelum mulai aku mau jelasin ke teman-teman gitu, barangkali ada yang bertanya-tanya kenapa sih sekarang Story Ad mungkin jarang publish video atau gimana. Jadi aku mau menekankan sekali lagi, rumah aku sama Teteh itu jauh dan aku udah mulai sekolah, udah mulai sibuk karena aku di sekolah pun nggak cuman ikutan kegiatan belajar aja, tapi aku juga pengurus organisasi dan sebagainya. Pokoknya aku tuh nggak cuman di sekolah aja, aku ikut organisasi luar juga dan emang lumayan cukup sibuk juga. Tapi insya Allah aku sempetin 1 minggu sekali tetap ketemu kalian di Q&A. Oke, jadi ini tuh spesial banget buat edisi back to school, school from home, apapun itu, pokoknya buat teman-teman yang di luar sana yang masih sekolah atau bapak ibu yang udah punya anak, kakak, atau pokoknya punya saudara atau anak siapapun yang lagi sekolah. Aku di sini bakalan bantu kalian buat belajar salah satu mata pelajaran yang mungkin agak-agak susah buat dipahami, yaitu statistika. Ini tuh materinya ada di kelas 4 SD kalau zaman aku, 4 SD, SMP pun kita belajar lagi, dan sekarang di SMA tuh ada di kurikulum 2013 revisi untuk kelas 12. Dan aku lagi belajar, jadi aku mau bagi-bagi juga buat teman-teman gitu, mau sharing juga gitu, membantuin teman-teman buat paham, karena setahu aku kalau kayak matematika gitu susah paham kalau nggak ada terangin, bener nggak sih? Jadi sebisa mungkin aku mau bantu teman-teman, jadi Q&A itu nggak akan cuman tips-tips aja gitu, atau ya nggak cuma sharing-sharing gitu aja, tapi di sini aku insya Allah bakalan bantu teman-teman buat belajar. Langsung aja ya. Oke, statistika. Yang ada di kepala kita ketika dengar statistika adalah diagram. Dan itu benar banget, kita bakalan bahas satu-satu. Tapi kita sebelumnya harus tahu juga pengertian statistika itu apa. Jadi, statistika itu adalah ilmu yang mempelajari cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, serta analisis data. Beda sama statistik. Nah, kalau statistik itu hasil data yang sudah diolah dan juga dikumpulkan. Beda ya. Nah, pastikan statistik itu harus disajikan ya dalam bentuk yang mudah dipahami. Dan ada beberapa jenis penyajian data dari statistik itu, yaitu pertama tabel frekuensi, kemudian diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, dan juga diagram batang daun. Nanti kita bakalan bahas satu-satu, kalian boleh screenshot dulu aja. Oke, yang pertama kita bakalan bahas tabel frekuensi. Tabel frekuensi ini akan menyajikan data dalam bentuk tabel, biasanya itu cuma 2 kolom ya. Yuk kita langsung coba aja. Di sini aku punya data 10 tinggi siswa. Nah, ini biar gampang kita harus hitung berapa tinggi yang sama. Maksudnya jumlahnya kayak misalkan tinggi orang yang 150 itu berapa, dan seterusnya kita harus hitung itu ada berapa masing-masing. Nah, kalau udah, kita langsung masukin aja datanya ke dalam tabel seperti ini. Frekuensi itu adalah jumlah dari setiap nilai yang ada di data tadi gitu. Kayak misalkan tinggi badan 150 ada 2 dan seterusnya. Itu yang dinamakan frekuensi. Dan kalian harus make sure bahwa itu jumlahnya sudah benar dengan cara bisa dihitung kembali. Dan berikutnya ada diagram batang. Diagram batang itu biasanya bentuknya tinggi-tinggi gitu ya, kayak batang-batang gitu yang menjulang ke atas. Nah, kita langsung coba aja pakai data yang tadi. Nah, jadi data itu tuh nggak cuman bisa dipakai buat satu jenis penyajian aja, tapi bisa juga dipakai buat penyajian lainnya kayak diagram ini. Caranya gampang banget, kita bisa langsung input ke dalam diagram seperti ini. Nah, jadi diagram batang itu terdiri atas garis X dan Y. Garis yang tinggi itu diisi oleh frekuensi dan yang di bawah itu diisi oleh data. Kita bisa langsung sesuaikan aja, seperti misalkan tinggi badan 160 itu kan ada 3 orang.
Jadi kita bisa langsung tarik garis dari 100.160 menuju ke angka 3. Nah, jadi seperti itu cara kerjanya untuk data-data yang lainnya. Dan berikutnya ada diagram garis. Jadi diagram garis ini nggak jauh beda sama diagram batang, cuman bedanya itu kalau diagram batang itu berbentuknya batang, kalau diagram garis itu berbentuknya garis, tapi sama aja kok. Jadi kayak gini nih. Kita masih akan pakai data yang tadi ya. Kita bisa langsung lihat di sini diagramnya sama aja ya. Dan di sini tuh kelihatan jelas banget, cuman pakai garis doang. Itu doang bedanya. Tapi aku mau kasih tahu sih sama kalian, kalau bikin diagram garis sama diagram batang itu enaknya pakai buku berpetak atau kertas berpetak apapun itu, karena lebih rapi aja gitu dilihatnya. Tapi berhubung aku nggak punya, jadi beginilah. Dan pakai penggaris itu wajib banget. Dan berikutnya ada diagram lingkaran. Diagram lingkaran itu kita harus berhitung dulu untuk menentukan persentase atau derajatnya. Tapi ini tuh ya insya Allah gampang-gampang aja sih, yuk langsung aja. Kita masih pakai data yang tadi. Oke, kita mulai aja berhitung mulai dari tinggi badan 150. Jadi caranya itu, untuk tinggi badan 150 kita langsung masukkan frekuensinya 2 dibagi dengan totalnya itu 10 lalu dikali 360 derajat. Kenapa? Karena total derajat lingkaran adalah 360 derajat. Gampang banget kan? Nah, lalu kita hitung sisanya. Nah, kalau udah selesai langsung aja kita input ke dalam lingkaran yang sudah kita buat. Caranya itu kita buat lingkaran menggunakan jangka agar rapi, dan juga kita perlu busur untuk menggambar sudutnya agar hasilnya akurat dengan yang kita hitung. Dan jadinya seperti ini. Dan ini yang terakhir yaitu diagram batang daun. Untuk diagram batang daun ini mungkin caranya agak pusing, tapi sebenarnya ini simple. Dan di sini aku bakalan ganti data menggunakan data puluhan supaya gampang. Jadi di sini aku udah buat data baru yaitu data berat badan dari 10 siswa. Berat badan itu ada cuma 3 ya, 45, 55 sama 60 kg. Dan itu tuh punya 10 orang. Jadi aku juga udah buat tabel frekuensinya, dan kita tinggal langsung aja masukin ke dalam diagram batang daun. Nah, di sini itu ada 2 kolom, yaitu kolom batang dan juga kolom daun. Karena kita menggunakan puluhan, jadi kita langsung masukkan saja angka puluhan dari setiap berat badannya. Seperti dari 45 kg, puluhannya adalah angka 4. Dan frekuensinya adalah 3, sehingga kita masukkan angka satuan sisanya yaitu 5 sebanyak 3 kali. Begitupun seterusnya. Gampang bukan? Dan mungkin cukup sekian aja penjelasan dari aku. Mohon maaf kalau masih agak-agak belibet bahasanya, masih kurang paham. Ya mohon maaf ya, kalian boleh tanya-tanya langsung aja ke Instagram aku, boleh via DM aja. Nanti insya Allah aku jawab kalau aku buka Instagram, itu pasti aku jawab sih insya Allah. Terus semoga bermanfaat aja, jangan lupa di-share ke teman-temannya juga. Dan terima kasih, sampai jumpa di minggu depan, di Sabtu depan berikutnya, di Q&A berikutnya. Dadah, assalamualaikum.